Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar ini sebenarnya materi SMP kelas 7 semester pertama. Nah, seharusnya juga udah Ananda pelajari itu. Silakan nanti dibuka kembali buku SMP-nya kelas 7 semester 1 tentang bentuk aljabar. Nah, materi ini kenapa Ibu jelaskan kembali supaya nanti mudah untuk mengikuti materi-materi kita di SMA ini karena kita akan sering berhubungan dengan bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar ini apa sih? Bentuk aljabar ini merupakan sebuah kalimat matematika. Kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol ini biasanya itu berupa huruf, misalnya X, Y, Z. Nah, di mana simbol-simbol ini digunakan untuk mewakili sebuah bilangan yang belum diketahui nilainya. Belum diketahui nilainya. Jadi biasanya itu mungkin Anda juga udah sering melihatnya, misalnya ada X-nya, ada 2X, ada 2X ditambah 1. Nah, nanti kita nilai yang X ini merupakan sebenarnya sebuah bilangan, tapi kita belum tahu nilainya, makanya kita kasih namanya X gitu. Itu yang bentuk aljabar. Contohnya di sini mungkin sering Anda melihat kalau bentuk aljabar ini karena sudah SMA juga sekarang, mungkin dia soal-soal matematika sering itu dalam bentuk aljabar. Contohnya ada 2X ditambah 1 misalnya. Atau misalnya ada lagi 3A ditambah 2B misalnya. A dan B ini A, B, dan X itu merupakan sebuah simbol yang mewakili sebuah bilangan tapi kita belum tahu nilainya berapa. Jadi kita kasih namanya X atau namanya A atau namanya B. Simbol ini juga dinamakan nanti dengan variabel atau peubah. Karena nanti akan kita ubah atau ini akan kita cari berapa nilainya. Karena dia merupakan perwakilannya. Contohnya lagi misalnya ada X kuadrat dikurang 5X misalnya. Ini dinamakan bentuk aljabar juga. Nah, dalam bentuk aljabar ini sebenarnya ini ada artinya. Yang 2X ditambah 1 ini artinya 2 dikali X ditambah 1. 2X itu artinya 2 dikali X. 2 dikali X, lalu kita tambahkan dengan 1. Ini arti dari 2X ditambah 1. 2 dikali X itu apa? Boleh dikatakan dengan atau dijabarkan dengan X ditambah X ditambah 1. Jadi ada 2X berarti X ditambah X. 2X ditambah 1 ini berarti ada 2 dikali X ditambah 1. Itu boleh nanti dalam pikirannya ditanamkan bahwa artinya 2X itu 2 dikali X, bukan 2 ditambah X gitu. Sedangkan kalau tambah memang harus dituliskan 2X, biasanya tidak dituliskan tanda perkaliannya. Nah, yang di sebelah kiri Ibu ini sudah bentuknya yang paling sederhana. Kita jabarkan atau kita artikan untuk 3A ditambah 2B, ini sebenarnya boleh diartikan dengan 3A, 3 dikali A, ditambah 2 dikali B. Ini boleh juga sebenarnya dijabarkan kembali menjadi 3A itu 3 dikali A itu A dijumlahkan sebanyak 3 kali. 2 kali B itu B dijumlahkan sebanyak 2 kali. Ditambah B ditambah B. Jadi ini artinya 3A ditambah 2B. Ini penjabarannya. Tapi biasanya dituliskan ke dalam bentuk yang sudah sederhana ini yang sebelah kiri. Nah, X kuadrat dikurang 5 ini artinya berarti X kuadrat ada satu buah X kuadrat. X kuadrat dikurang 5X. Ini artinya apa? X kuadrat itu merupakan X dikali X. X dikali X. Jadi kalau 3A, 3 dikali A itu A ditambah A ditambah A. Kalau X kuadrat itu atau dipangkatkan ya nanti berarti perkaliannya X dikali X sebanyak 2 kali.
gitu. Kalau penjumlahan berarti nanti ditaruhnya di depan. Kalau dia perkalian berarti ditaruhnya menjadi pangkat. Kurang 5x artinya apa? Kita mengurangi dengan x sebanyak 5 kali. Ini berarti penulisannya harusnya itu min 5 dikali x. Min 5 dikali x. Ini x dikurangi sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini artinya dikurangi 5x. Kalau misalnya 2x pangkat 3 bagaimana? Yang keempat misalnya ada 2x pangkat 3 dikurangi dengan 2b misalnya. Ini boleh kita 2 dikali x pangkat 3 dikurang 2 dikali B. 2 dikali B mungkin udah paham ya, tinggal mengurangi B sebanyak 2 kali. 2x pangkat 3 artinya apa? X pangkat 3 kita jumlahkan sebanyak 3 kali. 2 kali, X pangkat 3 tambah X pangkat 3, karena 2 kali X pangkat 3. Min 2 dikali B, berarti kita mengurangi dengan B sebanyak 2 kali. Dikurang B, dikurang B. Ini sebenarnya juga bisa kita jabarkan kembali. X pangkat 3 artinya apa? Perkalian dengan X sebanyak 3 kali. X kali X kali X ditambah, karena ini X pangkat 3 yang pertama, ditambah X pangkat 3 yang kedua. X dikali X dikali X dikurangi B dikurangi B. Itu artinya dalam bentuk aljabar. Jadi tolong dipahami apa sih arti bentuk aljabar ini? Apa sih artinya 2x pangkat 3 dikurangi 2b ini gitu. 2x pangkat 3 berarti 2 dikali x pangkat 3 penjumlahan x pangkat 3 sebanyak 2 kali. Kalau x pangkat 3-nya apa artinya? Berarti perkalian dengan x sebanyak 3 kali. Itu konsep dasar yang harus dipahami supaya mudah untuk mengikuti dan supaya mudah nanti dalam operasi aljabarnya. Selain itu yang penting dalam bentuk aljabar ini ada namanya unsur-unsurnya. Unsur-unsur. Mungkin unsur-unsur ini merupakan istilah yang sudah sering Ananda dengar. Yang pertama ada namanya koefisien. Koefisien ini, kita mulai dengan variabel terlebih dahulu supaya mudah untuk diikuti. Sebelum masuk ke koefisien, kita mulai dengan variabel. Adanya variabel. Variabel atau kalau bahasa Indonesianya itu peubah, tapi sering kita sebut dengan variabel, peubah. Artinya nilainya akan berubah atau nilainya bisa nilainya yang akan kita ganti-ganti nanti variabel. Tergantung dengan bentuknya bagaimana. Atau variabel ini merupakan sebuah simbol tadi, sebuah simbol yang kita gunakan untuk mewakili sebuah bilangan yang kita belum ketahui nilainya. Jadi biasanya itu variabel itu bentuknya sebuah huruf atau simbol. Tapi paling sering kita pakai huruf. Biasanya hurufnya juga yang paling sering misalnya X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R, K, L, M. Biasanya itu yang kita gunakan. Tapi dia hurufnya sebenarnya boleh huruf abjad atau boleh huruf Romawi. Itu yang variabel tadi. Nah, kalau yang di atas ini, yang dicontoh tadi ada variabelnya X, ada variabel A, ada variabel B. Itu yang variabel. Nanti boleh kita gunakan X, Y, Z. Terserah. Untuk yang variabel. Lalu setelah variabel ada namanya koefisien. Koefisien. Ini merupakan bilangan di depan variabel. Terus yang terakhir, yang bilangan di depan variabel ini misalnya ada negatif 2, ada negatif 5, ada 3, ada 1. Itu yang namanya bilangan di depan variabel. Nah, bilangan ini boleh bilangan bulat sebenarnya, boleh bilangan positif, boleh bilangan negatif, boleh bilangan pecahan, boleh berkoma juga boleh. Lalu ada namanya satu lagi yang terakhir, suku. Suku. Nah, suku ini merupakan gabungan antara koefisien dan variabel. Gabungan koefisien dan variabel atau variabel dan koefisien. Nah, itu namanya suku. Jadi ada 3 istilah yang akan kita gunakan di sini. Ada variabel atau peubah, ada koefisien, ada suku yang terakhir. Nah, suku ini sebenarnya ada lagi pembagiannya.
ada suku konstan atau yang sering kita sebut dengan konstanta, ada namanya suku sejenis gitu. Contohnya di sini, misalnya Ibu punya bentuk aljabar, kita jabarkan mana sih yang variabel, mana sih koefisien, mana yang suku. Nah, di sini misalnya kita punya bentuk aljabar 2x ditambah 1. Oh, tadi udah 2x tambah 1. Misalnya kita punya bentuk aljabar 3x kuadrat y ditambah 2x ditambah 7 dikurang 5x kuadrat dikurang 5x kuadrat, misalnya ditambah 2x dikurang x kuadrat y. Nah, misalnya ada bentuk aljabar seperti ini. Nah, kita akan mendefinisikan mana sih yang koefisien, mana sih yang variabel, mana sih yang suku tadi. Nah, yang di sini koefisien itu misalnya kalau di layar Ibu ini ada 3, ada 2, ada 7, ada min 5, ada 2, ada min 1 artinya di sini. Misalnya ada 3 di sana koefisiennya, terus ada 2, itu namanya koefisien, ada 7, ini namanya koefisien, ada negatif 5, ada 2, ada negatif 1. Di sini ada 3, 2, 7, min 5, 2, dan negatif 1. Itu namanya koefisien. Lalu ada namanya tadi variabel. Nah, seharusnya variabel di atas ya. Kita tuliskan di atas. Ada variabel harusnya di awal tadi. Variabel yang kita gunakan atau yang ada pada persamaan aljabar kita, bentuk aljabar kita ada x, ada y. Karena di sini ada x, ada y-nya. Terus ada suku. Di sini suku itu merupakan gabungan antara variabel dan koefisien. Berarti yang 3x kuadrat di y itu namanya satu suku, 2x namanya suku, 7 namanya suku, min 5x kuadrat namanya suku, 2x juga suku, min x kuadrat y juga namanya suku. Jadi di sini suku. Ada 3x kuadrat itu namanya suku, ada 2x itu namanya suku, satu suku ya. Sukunya yang pertama, ini satu suku. Ada 2x, ada 7, ada min 5x kuadrat, ada 2x, ada min x kuadrat y. Ini namanya sebuah suku. Satu suku 3x kuadrat y, satu suku 2x, 7 juga satu suku, min 5x kuadrat satu suku. Jadi kalau kita gabung semua ini kita gabung, nanti akan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah suku. Nah, suku ini akan terbagi lagi. Ada namanya suku tetap atau suku konstan. Suku tetap atau konstan. Tahu nama lainnya konstanta. Nah, konstanta ini apa? Suku yang x-nya itu pangkatnya 0 alias tidak ada x di sini. Ini namanya konstan atau konstanta. Mungkin sering juga mendengar apa itu konstanta, variabel, dan koefisien. Ada lagi namanya suku sejenis. Sejenis. Misalnya itu yang suku sejenis itu yang variabelnya dan pangkat variabelnya sama persis. Misalnya x kuadrat y harus ada juga x kuadrat y. Mana yang ada x kuadrat y di sini? Berarti yang ini namanya suku sejenis. Atau 2x dengan 2x itu sejenis namanya karena sama-sama x variabelnya. Suku sejenis itu yang variabelnya sama persis. Kalau ada dua variabel di sana itu berarti di suku satu suku ada dua variabel, suku lain juga ada dua variabelnya, pangkatnya sama persis, itu namanya suku sejenis. Berarti di sini contohnya yang pertama 3x kuadrat y dan min x kuadrat y itu sejenis dia. Atau contoh lainnya 2x
dan 2x itu juga namanya sejenis. Intinya itu perhatikan variabelnya. Variabel pangkat variabelnya juga mempengaruhi. Kalau yang satu x pangkat 3, yang satu lagi x pangkat 2 aja berarti itu bukan sejenis. Jadi ada yang harus diperhatikan, ada variabel dan pangkatnya. Itu yang namanya suku sejenis. Artinya variabel pangkatnya harus sama persis. Gitu. Itu untuk yang bentuk aljabar. Sebagai reviewnya tentang materi bentuk aljabar ini, yang perlu diperhatikan itu yang 2x ini apa sih artinya, x kuadrat ini apa sih artinya, 2x pangkat 3 ini apa sih artinya. Terus yang penting lagi, variabel koefisien mungkin mudah untuk diingat. Yang perlu untuk diingat itu mana sih yang sukunya yang sejenis, mana sukunya yang tidak sejenis gitu. Kenapa begitu? Kita tadi punya 3x kuadrat y dan x kuadrat y min x kuadrat y, ini artinya sejenis. Tapi nanti misalnya kalau kita ada x y pangkat 2, itu jadinya bukan sejenis lagi. Yang 3x kuadrat y dengan 2x y kuadrat itu berbeda jenisnya, karena yang satu x-nya pangkat 1, yang satu lagi x-nya pangkat 2. Di bawah Ibu tuliskan kalau 2 notnya di sini tambahannya 2 kalau x kuadrat y dengan xy kuadrat ini bukan sejenis. Tidak sejenis. Kenapa sejenis dan tidak sejenis ini dibutuhkan? Karena nanti di video selanjutnya tentang operasi aljabar itu akan kita perhatikan mana sih yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Itu yang bisa kita operasikan. Jadi tolong diperhatikan mana sih yang suku sejenis, mana suku yang tidak sejenis, karena akan kita gunakan nanti di operasi aljabar. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Mungkin untuk istilah pengertian-pengertian tidak perlu untuk diingat. Yang penting paham ini apa maksudnya, yang 2x ini apa sih, yang suku itu apa sih, suku sejenis itu yang mana sih, gitu. Itu yang perlu untuk diperhatikan di sini, gitu. Itu untuk yang bentuk aljabar, semoga bisa dipahami dan supaya bisa mengingat kembali materi yang sudah Anda pelajari. Oke, mungkin setelah bentuk aljabar akan dilanjutkan dengan operasi aljabar. Operasi aljabar akan Ibu jelaskan di video berikutnya.